Selamat berjumpa kembali pemirsa JBTV. Kita hari ini kedatangan dua orang tamu yang baru saja ditahan ya? Ya. Ditahan di mana? Di kantor kontras. Maksudnya oleh siapa? Oleh polisi. Di Polres kah? Di Polres. Polres? Ya. Itu habis demo ya? Iya. Oke. Jadi tamu kita hari ini, yang sebelah kanan saya ini Onesu Niap. Onesu Niap ini juru bicara KNPB ya? Ya. KNPB, Komite Nasional Pembebasan Papua. Kemudian di sebelah kanan saya, sebelah kiri saya, ini Jeffrey Wenda. Jeffrey Wenda ini juru bicara PRP, Petisi Rakyat Papua. Petisi Rakyat Papua sendiri sudah digalang cukup lama untuk waktu itu untuk menggalang konsolidasi menolak Otsus ya. Dan sekarang terus bergulir dengan penolakan daerah otonomi baru atau DOP, pemekaran Papua. Jadi kedua orang ini adalah aktivis yang selama ini sangat giat untuk menegakkan hak-hak orang asli Papua melalui aksi-aksi demonstrasi damai yang dilakukan di Kota Jayapura. Sebenarnya bukan Kota Jayapura saja, ada beberapa daerah ya? Seluruh ya. Baik, saya akan bertanya kepada Jeffrey. Ini pertanyaan pertama saya, ini sebenarnya bukan pertanyaan saya, tapi pertanyaan orang banyak juga. Itu sebenarnya apa maksud dari kalian menggalang petisi, kemudian melakukan aksi-aksi demonstrasi di Kota Jayapura ini, di seluruh Papua lah, di beberapa tempat di daerah di Papua. Ya. Mungkin bisa jelaskan? Selamat malam buat pemirsa semua. Jadi yang pertama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih sekali buat seluruh rakyat Papua yang ada di Papua maupun di luar Papua yang telah berpartisipasi secara aktif dalam aksi nasional ya di tanggal 10 Mei. Terus yang kedua saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman gerakan yang terlibat dalam petisi rakyat Papua yang sudah mengorganisir aksi demonstrasi di tanggal 10. Juga yang terakhir saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman pendamping hukum yang telah mendampingi atau mengawal jalannya aksi hingga pada mendampingi kami juga yang 6 orang ya, 7 orang yang ditahan di Polresta Jayapura saat penyidikan sampai hingga kami dibebaskan demi hukum. Jadi petisi rakyat Papua hadir sebagai alat konsolidasi gerakan perlawanan, juga konsolidasi rakyat Papua untuk menentang kebijakan kolonialisme tentang otonomi khusus. Nah, dibentuk itu pada tahun 2020 di bulan Juli tanggal 4. Nah, tujuan dari ini bagaimana memberikan menunjukkan kepada Jakarta atau kolonial bahwa sebelum Jakarta mengambil keputusan tentang Otsus maupun DOP, harus bertanya soal bagaimana sikap rakyat Papua itu sendiri. Karena dalam sejarah rakyat Papua itu orang Papua tidak pernah dipertanyakan tuh, baik ini tentang keputusan politik ya, keputusan politik dari perjanjian Yogyakarta, terus penyerahan administrasi ya, aneksasi Papua, terus saat penentuan pendapat rakyat yang dilakukan juga tidak demokratis, penuh dengan teror, intimidasi dan segala macam. Bahkan 2 tahun sebelum PPRA juga kontrak karya Freeport sudah dilakukan. Artinya rakyat Papua itu tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan itu. Dan semua kebijakan yang dipaksakan diterapkan di Papua itu semua secara paksa. Dan ini terus berulang hingga tahun 2021. Jakarta memaksakan Otsus itu harus dilakukan. Sampai 2021 perubahan Undang-Undang 21 perubahan undang-undang yang baru ini juga tidak pernah melibatkan rakyat Papua itu. Nah,
Jadi yang kami lakukan adalah bagaimana setidaknya Jakarta dia harus memberikan ruang kepada rakyat Papua untuk menentukan apa rakyat Papua punya sikap seperti apa. Nah, itu harus dilibatkan begitu, harus pertanyakan dulu. Tapi kan ada orang Papua yang terlibat di DPR sana waktu mereka bahas itu. Kan kalau kita lihat sejarah Otsus sendiri, Otsus dari awal itu melibatkan sebenarnya orang Papua pergi ke Jakarta minta merdeka. No? Terus dikasih lah Otsus itu. Nah, kamu pulang pikir-pikir, kemudian mulailah proses pembuatan Otsus yang pertama itu 2021 sampai 2020 kemarin. Nah, itu keterlibatan orang Papua cukup banyak. Nah, kembali ke sini yang Otsus yang kemarin kita bilang memang tidak seperti Otsus yang pertama ketika orang Papua dilibatkan cukup banyak di Uncen, LSM sampai kemudian jadilah undang-undang tahun 2001. Tapi yang kedua ini memang tidak terlibat cukup banyak orang Papua, orang asli Papua terutama dalam penyusunan. Tapi ada orang Papua yang terlibat, terutama kita lihat kan ada kemarin di mana mereka siarkan itu ada anggota DPR, mereka juga ikut menyusun. Nah, kalian sendiri lihatnya seperti apa? Jadi penyusunan ini kan tidak artinya begini. Yang muncul di sana tuh bukan mewakili suara rakyat Papua. Dia tidak artinya ada ini kelas menengah atau kelas atas yang jangan salah itu anggota DPR. Iya. Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi mereka mewakili rakyat. Iya. Maksudnya begini, dong juga tidak terlepas dengan partai yang berkuasa saat ini. Jadi setiap kebijakan keputusan yang dimunculkan itu juga tidak terlepas dengan kepentingan partai yang berkuasa. Partai berkuasa ini kan sekarang siapa? Yang juga menyusun soal misalnya Omnibus Law yang menyesahkan, ini kan juga tidak terlepas dari kepentingan investasi di Papua. Jadi bicara soal aspirasi mereka mewakili aspirasi rakyat Papua itu keliru itu. Karena mereka datang dari menurut kalian mereka mewakili partai sebenarnya? Ya, mereka punya kepentingan. Selain partai pada mewakili rakyat Papua. Ya, bukan mewakili rakyat Papua. Selain partai juga rezim yang sekarang berkuasa di Papua. Oke, jadi kalau bilang demo tuh KNPB sudah dulu demo terus, aksi demo damai. Kemudian kemarin juga terlibat dalam PRP, kemudian ada lakukan aksi juga. Sebenarnya tujuannya apa KNPB nih? Untuk melakukan demo, aksi damai untuk yang terjadi di Papua ini, di tanah Papua. Jadi bukan hanya aksi demo, kalau kita di KNPB kan sejak 2008 ya. Jadi tuntutan KNPB itu hanya satu. Kita hanya menawarkan solusi kepada Jakarta. Apa yang ditawarkan? Yang kami tawarkan Jakarta atau Indonesia ya sebagai negara demokrasi buka ruang bagi rakyat Papua untuk laksanakan referendum, karena yang jadi akar persoalan konflik di Papua, kekerasan sampai dengan pelanggaran HAM itu terjadi akibat orang Papua ada yang percaya dengan PPRA, ada yang tidak percaya. Sampai dengan yang terakhir 1 Mei baru saja kita peringati penyerahan administrasi, Indonesia bilang integrasi, orang Papua bilang aneksasi. Ini mengakibatkan kekerasan di Papua terus menerus terjadi, bahkan terakhir aksi tolak Otsus ini juga kebagian dari itu. Hak demokrasi rakyat Papua tidak diakomodir, tidak dibuka ruang. Saya kira KNPB selalu melakukan aksi perlawanan, hanya menawarkan solusi terbaik bagi Jakarta. Oke, kalau kita bicara referendum, menurut kalian itu PPRA itu bukan referendum? Ya itu referendum. Tapi masalahnya pelaksanaannya tidak sesuai dengan misalnya perjanjian New York Agreement. Satu orang satu suara. Yang diwakili hanya 125 orang, 1025 orang. Kalau misalnya Jakarta kasih referendum lagi, misalnya saja nih, saya juga agak ragu. Terus kemudian hasilnya sama, hasilnya sama dengan yang terjadi pada tahun 69. Apakah kalian juga akan menerima? Ya setidaknya yang kami harapkan itu adalah buka ruang bagi rakyat Papua supaya rakyat Papua tanpa diteror, tanpa diintimidasi, secara bebas memilih entah dia itu tetap dengan Indonesia atau mau merdeka. Itu keputusan rakyat, kedaulatan politik ada di tangan rakyat. Kalau itu memang rakyat Papua memutuskan kita tetap dengan Indonesia, itu
keputusan. Kami hanya mediasi, menawarkan solusi. Oke, jadi sebenarnya kalian ini bukan menuntut Papua merdeka ya, Iya. tapi menuntut dilakukan lagi referendum Ya, untuk yang sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya. ya, ini. Jadi dilakukan dengan cara yang bermartabat, Ya. sesuai dengan prinsip-prinsip referendum itu sendiri ya, one man one vote. One tadi. vote, ya. Oke. Tadi kita sudah bicara soal KNPB yang demo terus. Sampai hari ini sudah berapa orang anggota KNPB yang dapat tangkap, dapat ya dihilangkan karena aksi-aksi penolakan seperti itu, aksi-aksi demonstrasi dan perjuangan damai yang dilakukan oleh KNPB. Jadi data terakhir waktu saya masih sekretaris umum itu tahun 2017 ke bawah itu data korban anggota KNPB, entah itu karena disiksa sampai mati, karena dipukul apa segala macam, bahkan ditembak seperti Mako, Huber dan lain sebagainya. Jumlah anggota KNPB dibunuh itu sekitar 30-an lebih. Bahkan hampir 40-an. Setelah 2017 ke atas ini kita dorong kongres, saya dipindahkan ke Jubir sehingga data selanjutnya sebelum ada di kesekretariatan paling. Oke, sebelum kita nanti bicara soal bagaimana kemarin kalian ditangkap, saya satu hal yang saya ingin tanya ke KNPB nih. Kalian sering disebut melakukan demo yang anarkis, pada akhirnya anarkis. Sejauh saya tahu sendiri, saya lihat sendiri, sebenarnya demo itu damai. Pada awalnya damai, tapi kemudian terjadi gesekan-gesekan, terjadi provokasi, sehingga kemudian berakhir yang rusuh. Kalau dari pihak KNPB sendiri bagaimana melihat tuduhan-tuduhan bahwa KNPB ini selalu demo, anarkis, kemudian mengganggu kegiatan masyarakat, itu tuduhan-tuduhan yang ada sampai hari ini. Jadi KNPB ini sudah dituduh dari tahun 2009, ketika di mana ada pada saat pemilu 2009 itu, kemudian ada pihak tertentu yang serang di Polsek AP, kemudian itu dituduh KNPB yang melakukan 2009 ya, 9 April. Kemudian KNPB semua pimpinan itu daftar DPO semua. Termasuk Indonesia sempat mendaftarkan KNPB salah satu organisasi teroris ya. Mungkin di internasional ada organisasi kriminal yang biasa didaftar. Kemudian kawan Yason yang dari Australia, dia yang klarifikasi bahwa KNPB hanya organisasi. Jadi saya mau bilang bahwa pertama itu tuh. Pertama KNPB dikriminalisasi tahun 2019. Yang berikutnya, yang kedua adalah di mana penembakan misterius atau penembakan Petrus di kota Jayapura terjadi di tahun 2012, kemudian Mako jadi tumbalnya. Terus yang berikut adalah antara tahun 2013 dan seterusnya itu setelah Mako itu Huber juga jadi korban. Seharusnya Mako dengan Huber itu ditangkap dulu, penembakan di Jayapura itu mereka yang pelakunya harus diadili. Tapi dia ditembak di Perumnas 3 tanpa praduga tak bersalah. Jadi kembali ke pertanyaan saya tadi, kalian setuju tidak atau menolak sebutan bahwa kalian demo itu selalu jadi anarkis, kemudian tadi saya bilang selain anarkis mengganggu masyarakat, aktivitas masyarakat. Ya, jadi itu yang saya mau bilang, kriminalisasi KNPB itu sejak 2009 sampai terakhir kemarin setelah TPNPB dong melakukan aksi-aksi di sana, kan dong bilang bahwa KNPB juga ikut terlibat, termasuk di Sorong. Senjata lagi. Terus pegang senjata kan tidak? Kami tidak punya, kami kan punya senjata megapon saja dengan spanduk-spanduk. Jadi artinya saya mau bilang bahwa kriminalisasi terhadap KNPB yang dilakukan oleh pihak kepolisian tidak pernah membuktikan secara hukum kalau KNPB terlibat dalam aksi-aksi yang mereka tuduh. Bahkan tahun 2013-14 itu kan Polda Papua mengeluarkan sampai menjelang 2015-16 dia keluarkan maklumat untuk pelarangan demo terhadap KNPB dengan tuduhan-tuduhan. Dia juga mengusulkan satu proposal dibuat kemudian ajukan ke DPR RI, ke DPRP untuk sidang darurat bubarkan KNPB dengan tuduhan-tuduhan yang tadi. Tapi kita 2016 kita membuktikan bahwa KNPB itu melakukan perlawanan aksi demo damai dengan tuntutan referendum, dan kami buktikan tabrak maklumat Polda Papua
itu kita duduk di Ya, sebenarnya kalau polisi mau bubarkan KNPB juga tidak bisa, karena pertama KNPB tidak pernah didaftarkan sebagai organisasi di Indonesia. Jadi mau bubarkan barang yang sebenarnya tidak ada ya tidak bisa. Itu juga aneh juga. Baik, kita kembali ke peristiwa kemarin ya, peristiwa tanggal 10 di mana ada aksi-aksi di beberapa lokasi, di beberapa tempat di Papua yang menolak pembentukan DOP, daerah otonomi baru, DOP. Oke. Atau pemekaran ya. Mudah bilang pemekaran. DOP lah orang bilang kondok. Kita bilang pemekaran. Nah, setelah aksi demo itu saya sendiri lihat beberapa video kita anak-anak Jobi juga turun lapangan kemudian kirim foto video. Memang ada beberapa titik di mana ya aksi menurut saya dimulai diprovokasi oleh aparat keamanan sendiri ya. Seperti yang terjadi di mana? Di Expo. Samping Mega kan? Mega. Oh ya. Kemudian ada berapa titik lagi. Jadi aksi-aksi itu sebenarnya sudah dilarang sebelumnya. Ya. Nah, kalian kenapa masih terap? Sehari sebelumnya atau setelah kalian umumkan bahwa akan ada aksi tanggal 10 untuk menodok, terus kemudian dilarang. Nah, kalian sendiri kenapa masih terus? Masih ngotot untuk melakukan aksi itu? Ya. Jadi setelah himbauan umum kami keluarkan tanggal 5 Mei. Itu secara nasional ya, juga lewat video. Terus di tanggal 7 Mei itu surat pemberitahuan kita masuk pagi jam. Kalian sampaikan surat pemberitahuan? Yes, surat pemberitahuan ke Polresta. Polresta, oke. Polresta, di Polda juga kita kasih masuk. Itu di Polresta tuh sekitar jam 12:53. Tanggal 7? Ya. Dan kita kasih masuk langsung di dia punya apa? Depan itu? Ya. Iya. Kita kasih masuk dan yang terima itu Pak itu ada nama satu Christian, juga Ali Muhammad. Itu yang berpiket saat itu. Jadi macam kalau siapa Kombes Polgul Staf Urbinas kalau dia bilang kita hanya kasih di jalan-jalan kayak pencuri itu keliru gitu. Nah, artinya surat pemberitahuan ini sudah sampai di kantor. Nah, setelah kita kasih surat pemberitahuan, malamnya itu saya ditelepon langsung di jam 9, saya dapat telepon langsung dari Kasat Intelkam Jayapura. Beliau telepon, dia bilang, Jeffrey, aksi kalian boleh dihentikan. Kalau tidak, nanti saya sendiri dengan Polres yang tangkap kau. Gitu. Saya bilang, itu saja kah? Saya jawab. Dia bilang, oke, kalau begitu kita akan ketemu di medan juang atau di lapangan, saya bilang. Nah, setelah itu pas komunikasi itu saya kasih naik langsung, apa yang saya buat, saya posting langsung di Facebook. Ya, percakapan itu. Setelah saya kasih naik di Facebook, saya pikir lagi tuh jangan sampai nanti psikologi masa dia akan terganggu dengan satu status yang saya kasih naik. Akhirnya saya buat status baru lagi yang bagaimana memberikan semangat buat massa luas agar tidak takut dengan ancaman teror dan lain-lain. Saya kenapa bilang dua postingan ini, karena ini dua postingannya yang dipersoalkan di itu terakhir itu bagian itu. Jadi kembali ke pertanyaan, kalian sudah dilarang tapi kalian masih tetap lakukan. Ya. Nah, itu kenapa? Apakah ada sesuatu yang memang kamu perjuangkan betul? Kalau orang dilarang kemudian dia tetap lakukan, itu berarti dia punya motivasi atau dia punya motivasi yang kuat atau ada satu tujuan yang memang sangat kuat. Nah, kalian sendiri, kalian tahu dilarang ya resikonya seperti begitu. Ya. Tapi kalian masih tetap lakukan. Kira-kira apa yang mendorong kalian untuk lakukan itu terus? Jadi kita melihat, maksudnya begini, rakyat Papua ini bukan manusia, bukan binatang gitu, yang harus dipaksakan untuk tunduk di bawah semua aturan yang dilahirkan oleh Jakarta. Jadi dengan alasan apapun mau batasi kita tidak akan terhenti dengan semua larangan yang ini, karena semua prosedur hukum itu sudah kita lakukan di surat pemberitahuan, semua sudah kami jelaskan di situ. Jadi tidak ada alasan apapun pihak kepolisian secara khusus di Jayapura untuk membatasi kami dalam hal menyampaikan pendapat di muka umum. Gitu. Oke, berarti ya memang itu suatu
Artinya kalian melakukan itu walaupun sudah dilarang, kalian tidak setuju dengan sikap aparat keamanan yang membatasi. Ya. Jadi kalian tetap lakukan. Artinya kan begini, demo kita buat sesuatu, kita lakukan aksi tidak perlu ada izin. Ya. Dia mau pakai alasan izin apa? Setahu saya itu hanya pemberitahuan. Ya. Setidaknya surat tanda terima diberikan. Kalau tidak mau terbitkan tanda terima, oke, abaikan saja. Gitu. Tidak perlu represif lagi lah. Selanjutnya kita bicara kemudian soal penangkapan. Jadi setelah aksi demonstrasi itu, kalian kemana? Pada saat aksi itu kita masih di kontras itu. Jadi sudah selesai. Kita di kontras. Saat itu saya tiba di kontras. Di kontras itu saya sebagai penanggung jawab, kita mengontrol aksi yang dilakukan tidak hanya di Jayapura tapi di seluruh Indonesia itu. Jadi bagaimana memastikan teman-teman punya kesiapan di semua titik. Juga di Jayapura. Gitu. Itu jam-jam berapa? Itu dari jam 8 pagi kita sudah sampai ditahan tuh sekitar jam 12 lebih. Jadi tapi kalian sempat ada di lapangan ya? Tidak, kita sedang mau siap menuju ke titik. Oh, jadi bukan setelah aksi kalian ditangkap ini? Bukan setelah aksi, tapi pas aksi kita mau bergerak ke titik. Jadi ketika di tempat lain sedang demo, ada aksi demo-demo, kemudian kalian ditangkap di kontras. Oke, tangkap itu siapa? Itu gabungan dari Intel Polda, Intel Polresta, juga yang Satgas Nemangkawi dong, ada nama apa nih? Saya tidak tahu. Damai Kartens kah? Kartens. Nah, itu operasi gabungan lah. Sekitar berapa orang mereka tangkap? Mereka datang? 4 mobil kah, 5 mobil? 5 mobil kah? Sekitar 20-an lah. Mereka bawa surat perintah penangkapan? Tidak ada. Surat perintah penangkapan. Siapa yang pertama dicari? Saya sih yang jadi target. Mereka bilang apa kok? Iya, langsung suruh ikut langsung ke Polresta, suruh naik mobil, paksa untuk naik. Jadi ada duduk depan teras tuh, jadi Jeffrey jangan bergerak gitu. Begitu saja. Terus mereka tiba di pagar tuh. Langsung pegang rampas HP semua dan kita disuruh naik mobil ke menuju Polresta. Tidak tunjukkan surat. Tidak ada sama sekali. Itu sekitar jam 12 ya? Jadi jam 11.05 itu saya punya HP yang saya kontrol teman-teman di Jayapura maupun luar Papua nih. Jam 11.05 saya HP langsung down, internet putus, jaringan telepon putus. Sampai jam 12 lebih itu baru aktif, 5 menit kemudian langsung dong tiba. Oke, mereka datang kemudian tangkap. Kalian semua berapa orang waktu itu? 7 yang dibawa? Kita sekitar 8. Nah. Siapa saja? Saya, kawan Ones, kawan Omikson yang sama-sama ditahan. Terus kawan Mangga. Terus Mangga ini siapa? Mangga berapa? Ya. Oke. Terus ada Elmi, siapa nama Elmi kah? Iya. Satu lagi ada adik laki-laki satu, dengan ada bintang lagi, ada sekitar 8 orang kita. Ada perempuan juga yang ditangkap? Iya, ada perempuan juga, Esther. Oke. Jadi kalian ditangkap di kantor kontras, langsung dibawa ke Polresta? Ya. Nah, di Polresta itu kalian langsung diperiksa atau bagaimana? Jadi kita diperiksa, ada beberapa dong minta untuk lakukan penyidikan untuk pemeriksaan. Cuman saya sendiri juga saya bilang menolak untuk diperiksa sebelum teman-teman dari pendamping hukum datang, PH. Karena sebelum aksi kami juga sudah sampaikan surat untuk dampingi kami. Jadi mereka tetap polisi tunggu sampai pendamping hukum datang baru periksa kalian? Ya, cuman yang 4 kawan itu yang diperiksa duluan. Karena dong tidak minta seperti yang itu. Kenapa mereka diperiksa berbeda duluan? Itu sudah terlanjurin, jadi mungkin ya karena barulah atau tidak. Jadi mereka diperiksa, kalau saya lihat di berita-berita termasuk di DW juga dijelaskan bahwa kemudian pendamping hukum datang ya? Lama? Kalian tunggu cukup lama tuh? Itu jam 5 sore lah. 5 sore, baru kalian bertiga yang diperiksa. Apa pendamping hukum datang, diperiksa, kalian diperiksa? Polisi tanya soal apa? Soal kalian apa? Aksi, demo atau? Ya, jadi kalau di saya itu mereka tanya, Onescott,
kenapa ada di kontrak situ gitu. Ah, Nah, terus saya bilang, karena saya kebutuhan wifi jadi saya datang situ. Nah, kemudian setelah itu apa keterlibatanku dalam hal itu? Saya bilang saya tidak tahu. Jadi, sampai sudah dong tanyakan tentang arsip cukup itu pertanyaannya itu. Yang lainnya itu dong tanyakan tentang status Facebook. lo tanya apa sesuai? Status Facebook di bulan Februari yang saya buat tulisan di dinding Facebook saya. Jadi saya tulis Presiden Jokowi kalangan sipil berwatak militer. Baru saya jabarkan apa itu tentang pengungsi di Papua. Jadi yang ditanyakan soal kau punya postingan di Facebook Ya, yang menyebutkan bahwa Presiden Jokowi orang sipil berwatak militer. militer. Oke, terus Yo, mereka tanya tentang itu. Itu melanggar undang-undang ITE. berapa lama mereka tanya? Wah, itu kita diperiksa dari jam 5 sore setelah TH tiba sampai setengah 2 itu. Maksudnya kok saja? Saya juga heran, masa orang tanya status Facebook dari jam 5 sampai jam 2 tuh? Jadi terkait aksi-aksi, Ya. aksi-aksi sampai dengan dia menyambung ke status Facebook. Facebook. Ada status Facebook lain yang tanya? Sangat itu, Itu saja? satu itu saja. Oke. Kalau kok? Saya dong tidak tanya soal, dia bilang saya tidak akan tanya kau soal aksi, tapi saya hanya tanya kau soal saya punya postingan di Facebook juga? Facebook. Jadi ada 3 status yang saya posting itu yang dong tanyakan. Bilang apa? Jadi Tanya apa? yang pertama tuh postingan soal apa teman-teman KNPB yang sempat minta audiensi sama Kapolres terkait penangkapan kejadian di Expo yang pembubaran saat dong antar mayat. Oh ya, di Kawaran ya. Nah itu kan Ya, sempat di teman-teman website. ya teman-teman minta audiensi tapi dibubarkan langsung, ada yang dipukul sampai darah itu. Ya. Nah itu status pertama. Yang kedua, saya punya percakapan dengan Polresta, Kasat Intelkam Yang soal aksi. soal aksi. Nah itu. Terus yang ketiga, saya jelaskan soal karena psikologi massa dia ini tuh terganggu dengan sapu ini, saya takut makanya saya kasih naik status lagi, saya bilang rezim sedang panik gitu. Jadi jangan pernah takut dengan teror toh gitu. Tugas kita bagaimana melakukan perlawanan itu macam gitu, membebaskan rakyat, membebaskan Papuan dari segala macam bentuk penindasan macam gitu. Itu yang saya tulis dalam postingan itu. Nah 3 postingan ini yang kemudian ditanya itu. Ditanya seperti bagaimana? Dia bilang, apakah ini kok yang posting? Nah, saya yang posting, itu saya punya Facebook. Saya bertanggung jawab dengan semua postingan itu. Gitu. Jadi mereka tanyakan apakah itu benar kamu punya Facebook, Ya. dan yang kamu tulis itu apakah benar itu kamu yang tulis, Ya. dan kalian semua jawab itu betul. Ya. Terus apa maksudnya kamu tulis? Apakah kejadian-kejadian yang kamu tulis ini benar terjadi atau tidak? Tapi selama pemeriksaan kalian tidak mendapatkan kekerasan atau apa? Tidak ada. Tidak ada. Nah, Bagus juga. Oke. Selanjutnya kita bicara soal kalian bertiga ini kan 4 orang sudah dibebaskan duluan. No? 4 orang dibebaskan pada hari yang sama, tapi ada 3 orang termasuk kalian berdua yang dibebaskan sehari setelahnya. Itu kenapa dipisah begitu? Kenapa menurut kalian kenapa sampai kalian harus ditahan 1 kali 24 jam sementara yang lain bisa keluar duluan? Jadi saya rasa begini, mereka sedang berupaya kriminalisasi kita dengan status Facebook yang sebenarnya sudah lama punya. Artinya kalau status Facebook kita, misalnya satu status itu di bulan Februari itu tanggal 13 tepat, itu kalau ada indikasi kalau itu melanggar undang-undang itu, kenapa dari bulan itu panggil saya bertanggung jawabkan? Bulan itu tidak ada demo tuh. Mereka tuh nggak ada demo, mereka tangkap kok. Oh iya begitu mungkin. Jadi artinya kenapa harus begitu? Jadi saya terlihat bahwa ini ada upaya kriminalisasi kita adalah dengan undang-undang ITE sebenarnya macam sapu status presiden itu kan kepala negara, siapa saya bisa kritisi. Tapi apakah pertanyaannya adalah Jokowi pernah lapor kalau Ones buat status ini saya merasa dirugikan?
Kan jadi Itu pertanyaan. kan tidak perlu Jokowi yang lapor, orang lain saya sendiri, saya juga bisa lapor ke polisi bahwa Ones bikin status tentang Jokowi begini. Kalau saya lapor ya polisi bisa. Iya, Tahan kok. pertanyaannya adalah tidak ada laporan. Besok saya lapor. Ya ini silakan aja. Ini tidak laporan, tapi kita jadi ini skenario atau upaya kriminalisasi karena kita tidak ditanyakan tentang aksi persoalannya. Masa langsung. Tapi waktu mereka tangkap, mereka jelaskan tidak bahwa kalian ditangkap terkait kita tidak apa? tahu. Jadi kalau di media kan yang disampaikan oleh Polresta Jayapura, Ya. Gustaf sendiri kan dia bilang kalau ini tentang penghasutan nih, himbauan yang sekeluar Ya. dikeluarkan. Dia sampaikan soal itu. Tapi dalam proses penyidikan, kenapa tidak tanyakan soal seruan yang saya kasih keluarkan? Ini malah tanya persempit dia tiga status yang tidak ada kaitannya dengan Ya, mungkin seruan. polisi berpandangan bahwa status kalian itulah penghasutan itu. Yang maksud saya pada saat kalian ditangkap, kalian dijelaskan tidak oleh polisi bahwa kalian ditangkap karena ini. Atau tidak Tidak ada. tidak pernah dijelaskan. Nanti sudah Sampai di sana baru langsung minta soal status postingan saya punya 3 status yang tidak kaitan. Artinya kan benar soal Kita pun posisi bingung, tapi secara sadar bahwa hari ini aksi dilakukan, jadi mungkin kita dapat tangkap ini terkait aksi. Sama Ya, di sana bukan terkait aksi, karena tidak tanyakan tentang itu. Jadi sebenarnya kalian ya namanya juga kalian ini sudah biasa demo tuh, jadi kalau pasti sudah tahu resikonya ditangkap atau apa. Jadi sebenarnya waktu ditangkap kalian berpikir bahwa kalian ditangkap berkaitan dengan Demo. demo. ya Ternyata berkaitan dengan status. Facebook. Gitu. Baik. Jadi jadi pas apa? Jadi kenapa teman-teman bisa dipulangkan toh? Jadi setelah apa? Kita bertiga ditahan, terus kita diminta untuk cari jalan keluar ya. Jalan keluar itu kita melalui jalur apa? Restoratif justice atau Ya. permintaan maaf itu. Cuman kita masih menarik apa? Masih baku tarik soal apa yang mau diminta maaf, apa yang mau Seandainya hari itu kamu tanda tangan permintaan maaf atau menggunakan restorasi justice itu, kamu keluar juga hari itu? Ya, kita keluar juga. Oke. Hanya saja kita masih berdebat soal apa yang perlu apa kita minta maaf soal apa gitu. Kepada siapa? Nah, status apa yang berkaitan dengan UIT, nah, itu harus dijelaskan. Gitu. Cuman karena kita masih berdebat juga soal itu, juga langsung berkaitan dengan waktu yang sudah 1 kali 24 jam, makanya kita bebas demi Ya, hukum. 1 kali berbeda, kalian harus bebas. Jadi, saya kembali ulangi lagi. Kalian tidak dilepaskan pada hari itu, hari yang sama, karena kalian tidak mau menggunakan mekanisme restorasi justice tadi. Jadi, kalian tidak mau meminta maaf. Karena Tidak, ini dalam proses menggunakan jalur restoratif justice. Ya. Hanya saja kita Kalian sudah mau menggunakan itu, ya? Kita belum sepakat soal metodenya. Ya. Bukan metode, metodenya. Kepada siapa kita harus Kepada siapa kita harus minta Dan maaf, apa yang terus harus dimintai? narasinya harus seperti apa, gitu. Jangan sampai kita melucuti hal-hal yang sudah sampaikan benar, hal-hal yang prinsip. Tidak mungkin kita sampaikan soal itu permohonan maaf, gitu. Makanya kita harus lihat dulu tuh apa sih yang harus kita sampaikan permohonan maaf, gitu. Seperti saya bilang Samu bilang bahwa pengungsi di Papua itu hoax. Jadi saya permohonan maaf tidak bisa. Itu barang itu tersebar di mana-mana. Pengungsi di Papua baru saya bilang meminta maaf dan itu hoax. Tidak mungkin kan? Narasi prosedur apa mekanisme restorasi justice itu siapa yang bikin? Kalian yang bikin atau apa? Itu dari pihak penyidik dorang, Penyidik. cuman kita harus sepakati dia punya narasinya seperti bagaimana itu. narasinya, Nah, Jadi kalian tidak bersepakat soal narasi itu. Ya. Makanya terus negosiasi sampai waktu 1 kali 24 jam habis. Akhirnya kalian bebas demi hukum. Ya. Bahkan bukan hanya itu saja, karena selain itu mereka juga dalam waktu yang sama, waktu yang berbeda selama tiga waktu yang berbeda meminta kami menyerahkan sandi Facebook, Paspor. Paspor. ya, email, Kode HP. kode HP apa segala macam. Nah, ini bagian dari hak privasi dilindungi juga oleh undang-undang ITE. Jadi kita berdebat juga di sini. Tidak memberikan. Jadi itu 3 kali. Kamu tidak mau berikan. Itu kami diindikasi melanggar undang-undang ITE, sementara kami berikan sandi pribadi kita itu kan dilindungi juga oleh undang-undang ITE. Jadi itu 3 kali nih pemaksaan dari pertama, terus kedua, ketiga,
dipaksa untuk, bahkan dorong sendiri bilang dari pihak ini Siberpolda ya, dia bilang setelah minta maaf nanti kalian posting itu di depan kita menggunakan kita punya komputer. Gitu. Bahkan kita sendiri bilang bahwa kita tidak akan pernah meninggalkan kita punya jejak user dan sandi dengan tertinggalkan di situ. Gitu. Oke, kita kembali soal setelah kalian diperiksa kemudian kan dibebaskan ya. Dilepaskan jam berapa ya? Jam 5 lebih berapa begitulah. Hampir setengah 6. Sekalian habis dibebaskan terus kemana? Kita pulang Keluar. Ya, setelah kita ambil kita punya barang-barang, kemudian kita pulang. Barang-barang di mana? Barang-barang yang diambil dari kontras, HP apa segala macam. Oh, barang-barang diambil dari kontras, kalian punya barang-barang diambil dari kontras? Ya, ada printer, ada komputer, itu diambil di bawah mana? HP. Bawah mana? Pakai Polres tuh. Oh, barang-barang yang kalian punya barang-barang kalian bawa kontras. Di kontras barang-barang itu diambil dibawa ke Polres. Iya. Itu barang-barang milik kontras yang kemudian diangkut juga bersama ke dengan. Ngapain barang kontras diambil? Urusannya apa dengan kontras ya? Nah, itu. Saya ini pengurus kontras, saya baru tahu ini pengawas. Jadi barang-barang kontras diambil, oke. Saya sudah kembalikan. Sudah. Karena kita bertanggung jawab tuh bersama kami barang-barang itu bawa, jadi kita bawa pulang. Waduh, aneh juga ya. Tidak ada urusan sebenarnya dengan kontras, tapi kemudian barang-barang kontras di bawah ini persoalan lain. Oke, selanjutnya setelah kalian pulang, saya sebenarnya mau tanya, kalian merenung tidak? Penangkapan, aksi demo, kalian sudah pulang ke rumah, kalian pikir tidak? Maksudnya berpikir bahwa kita berhenti atau kita terus? Selama apa yang kita bicara itu benar, untuk apa berhenti? Terus? Kan terus berhenti. Ya, yang pastinya saya tadi bilang ini hanya teror saja, dan teror ini kan sudah terjadi sejak Papua dia masuk dalam negara ini. Dan saya kira kita kebal dengan hal-hal begini, jadi itu hal yang wajar biasa saja. Jadi tidak perlulah khawatir sampai demam. Maksudnya demam apa? Oh, demam dengan negara. Oke, saya sangat menghargai kalian perjuangan aksi-aksi demonstrasi, aksi-aksi kampanye. Cuma kan kita harus lihat juga dengan misalnya fenomena-fenomena seperti ada setelah kalian demo kan ada juga flyer-flyer sebenarnya hoax. Ya. Artinya ada demo tandingan lagi dari kelompok tertentu. Tapi sebenarnya itu hoax. Tidak benar. Terjadi, ya, bukan tidak terjadi saja. Memang itu hoax ya, dibuat sengaja untuk mungkin propaganda untuk membenturkan berbagai pihak, ada pihak-pihak tertentu di Papua nih, artinya menolak DOP dan menerima DOP. Nah, kalian sendiri melihat fenomena itu seperti apa? Maksudnya, apa kalian sadar juga bahwa fenomena itu ada, bahwa ada kemungkinan bahwa kemudian kita sendiri dibenturkan sama orang-orang Papua yang menolak DOP dan yang menerima ini? Ya, memang itu sengaja dipelihara. Negara sedang mempraktikkan politik de tempera yang Belanda lakukan terhadap dia, sekarang praktekkan di Papua. Nah, kalau itu terjadi, kalian bagaimana? Ya, kita bertanggung jawab untuk menyadarkan orang Papua yang jangan terpancing dengan ini. Oke. Jadi kalian sebenarnya sudah tahu itu resiko itu, ada kemungkinan itu juga dampak dari aksi-aksi kalian yang melakukan protes secara damai dan kemudian berakhir dengan rusuh, bentrok dengan aparat keamanan. Ada kemungkinan bahwa itu propaganda. Artinya ada aksi-aksi propaganda yang dilakukan berikutnya juga ya. Ya, setelah kalian melakukan demo, sehingga ada kemungkinan terjadi benturan. Jadi kalian juga sudah tahu resiko itu dan kemudian sudah punya mitigasinya, artinya menyadarkan pihak-pihak lain, pihak-pihak yang orang Papua terutama. Oke, bukan hanya orang Papua, tapi kan macam contoh seperti sebelum aksi hari H itu kan
pihak tertentu menyebarkan propaganda bahwa aksi yang direncanakan oleh PRP ini adalah aksi anarkis, nanti baku lempar batu apa segala macam, nanti akan chaos. Itu kan sudah disebarkan. Akhirnya sangat disayangkan juga teman-teman non Papua yang punya usaha kios, ruko, mal-mal ini kan tutup selama sejak pagi sampai itu merugikan itu yang saya maksud teman-teman non Papua yang sedang cari makan, pedagang kaki lima kah, yang sopir angkut kah. Kan macam kita demo pasti masa dari sini pindah ke bagian apa, pasti di sini aktivitas akan lancar kalau tidak dihadang-hadang. Kan begitu, jadi merugikan teman-teman yang punya aktivitas. Nah, kalian kan yang disebut merugikan itu karena kalian demo, orang-orang jadi tidak bisa jualan, dan bisa pergi kantor. Saya saja justru sebaliknya. Saya diangkat ke sana ke sini toh. Tapi kalian sadar soal bahwa sebenarnya kalian dituduh merugikan masyarakat dengan aksi-aksi begitu. Justru yang merugikan itu kan polisi. Kan kenapa? Yang saya dapat dari beberapa pedagang itu mendapatkan informasi kalau sebelum aksi itu malamnya itu sudah dapat informasi keluar kalau besok ada aksi anarkis, jangan buka kios, jangan buka ini, masyarakat. Dapat dari mana? Informasi itu mereka? Saya dapat dari pedagang. Pedagang ini dapat dari Polda. Dapat dari Polda. Jadi jangan melakukan aktivitas karena besok ada aksi anarkis yang nanti menghancurkan ini dan segala macam. Dan saya kira itu satu hal yang dibuat ada-ada begitu. Karena dalam himbauan yang saya kasih keluarkan, yang kita kasih keluarkan, bahwa kita sudah sampaikan masa tidak datang dengan mengkonsumsi minuman alkohol, masa tidak membawa alat tajam, masa tidak merusak fasilitas umum. Itu sudah sampaikan dan terbukti dalam aksi kemarin saat polisi melakukan penghadangan, dibubarkan secara paksa, masa tidak menyerang satupun polisi di depan, bahkan semua serangan itu diterima bersih-bersih. Terima bersih-bersih maksudnya bagaimana? Artinya kan tidak ada perlawanan balik tidak ada serangan balik ke pihak kepolisian. Sedangkan tidak terpancing, tidak terprovokasi. Artinya kan ini dia membantah tuduhan yang disampaikan oleh Gustaf dalam setiap media. Dia sampaikan bahwa Gustaf ini siapa? Gustaf Purbinas, Polresta. Dia menyampaikan di media sosial terkait dengan karena masa melakukan pelemparan batu, polisi kena begini, kemudian itu yang membuat pembubaran. Ada lempar batu atau tidak? Tidak ada sama sekali. Kan di beberapa titik macam di Lingkaran, di Expo dan beberapa kan masa kan masih terkontrol. Sekalipun disemprot dengan water cannon, gas air mata, masa tenang, tidak terpancing untuk melakukan serangan balik. Itu. Tapi ada satu yang artinya kan saya mau bilang bahwa yang membuat situasi di Papua, di Jayapura aksi kemarin, bahkan sebelumnya, ini siapa? Jelas pihak kepolisian. Oke. Satu hal yang saya mau tanya juga nih, sebenarnya saya penasaran juga, kemarin pas kejadian itu ada foto yang beredar bahwa ada satu orang diangkut, katanya mati. Dan ini kan bisa menyulut, membuat chaos lagi besar. Jadi ada satu orang dipikul pakai baju jaket mahasiswa, katanya mati. Jadi kita tanya ke Kapolresta, tidak ada itu, kita tidak gunakan peluru tajam, tidak ada yang tertembak. Nah, berikutnya kita tahu bahwa yang bersangkutan orang yang dipikul ini sebenarnya pingsan karena kena gas air mata itu, pantulan dari dia punya botol langsung berbotol, dia kena di kaki dan kena di dada, kemudian dia pingsan. Nah, kalian juga sadar atau tidak bahwa pasti ada cara-cara seperti itu, propaganda seperti itu di medsos pada saat demo, sehingga akan berakibat buruk juga pada aksi. Artinya bisa jadi ada chaos, kemudian bisa jadi orang terprovokasi. Wah, ini ada yang mati nih, langsung mulai. Kalian sadar tidak seperti itu? Ada kemungkinan itu terkait bahwa ada orang yang propaganda, ada orang yang melakukan propaganda untuk membuat situasi tambah parah. Terlihat bahwa tadi kita ditangkap ke sana sampai aksi di lapangan tidak terjadi chaos seperti yang pihak tertentu inginkan, sehingga kita dikirim ke itu undang-undang ITE. Kalau misalnya aparat bubarkan massa dengan paksa, dengan kekerasan, kemudian
masa ini kalau terpancing kemudian mereka merusak fasilitas atau ada korban, kedua belah pihak mungkin pelemparan apa segala macam, otomatis kita akan dituduh dengan pasal penghasutan. Tapi karena aksi tidak jalan, masa sudah ikuti arahan Pak Jubir tentang aksi damai. Jadi kalian dituduh dengan undang-undang ITE. Undang-undang ITE. Karena tidak ada jalan lain untuk tuduh kita dengan aksi. Oke. Ini terakhir ya. Siap. Sebenarnya saya terakhir ini pertanyaan yang memang pertanyaan orang banyak juga. Sebenarnya katanya MRP sebagai perwakilan orang Papua sudah datang ketemu Jokowi. Ini soal demo penolakan DOP. Dan sudah sampaikan kepada Presiden Jokowi untuk menunda pembentukan DOP. Dan Jokowi sudah bertemu mereka. Saya sendiri tidak tahu isi pertemuannya apa, tapi dari apa yang disampaikan oleh Menko Polhukam bahwa pemekaran itu keinginan dari orang asli Papua. Kemudian 82% orang Papua menginginkan pemekaran. Nah, pertanyaan saya, kalau misalnya orang-orang DPR, DPRP juga katanya sudah pergi, MRP juga sudah pergi, orang-orang yang memang pemangku kepentingan sudah pergi untuk menyampaikan penolakan atau penundaan DOP, kenapa kalian harus demo lagi? Jadi bisa bayangkan tidak, undang-undang Omnibus Law yang juga dibawa ke Mahkamah Konstitusi itu tidak jawab, apalagi bicara soal Papua yang berkaitan dengan masalah politik. Ini tentu sangat tidak mungkin. Gitu. MRP mau bawa ke MK itu tidak akan pernah terjawab. Karena saya tidak percaya pada proses hukum, proses itu negara. kami tidak akan percaya. Karena sama-sama saja. Jadi Omnibus Law ini kan dia ini tidak jauh beda dengan sama seperti yang kontrak karya Freeport yang sudah pernah terjadi. Ya. Artinya sebelum rakyat Papua dia menentukan dia punya pilihan, kontrak karya sudah dilakukan. Omnibus Law juga pun begitu. Dalam Omnibus Law itu kan ada dua peraturan, bagaimana Jokowi dia ciptakan ini, bagaimana memudahkan investasi itu masuk di Papua. Yang menghambat kebijakan negara untuk di Papua itu kan Undang-Undang Otsus. Ya. Nah, Undang-Undang Otsus. Nah, biar dia mudah untuk langsung rabik di setiap daerah di Papua, dia pangkas dia semua. Jadi sekarang MRP mau ke sana mau minta harus kembali ke undang-undang yang lama, itu sangat tidak mungkin. Tapi kan artinya bupati-bupati juga mau tuh. Ya, kan mereka bicara dengan mereka punya kepentingan ya di situ. Jadi kan ya, kepala daerah di beberapa tempat juga justru menginginkan pemekaran itu. Itu sebenarnya MRP ini diisi dalam sebuah karung. Maksudnya bagaimana? Kan mereka bilang harus, ya ini ada peluang bawa ke MK. Ya. Sekarang sebenarnya kalian MK itu siapa punya? Artinya Jokowi punya sendiri ada di sana kok. Jadi maksudnya MRP harus membawa persoalan ini kemana? Kita orang Papua harus bawa masalah ini kemana? Ya, menurut pikiran kami, rakyat Papua yang sendiri putuskan, bukan ruang untuk rakyat Papua. Rakyat Papua menerima Otsus Jilid kedua dan pemekaran atau tidak, ini tidak pernah dibuka ruang bagi rakyat Papua. Ya MRP daripada kau gugat di sana, kau akan sama dengan nasib dengan itu Ombudsman Law. Jadi mari buka ruang bagi rakyat Papua. Oke, jadi kalian pertama tidak percaya pada proses hukum yang ada di negara ini sehingga harus turun ke jalan untuk mendesak. Kalau misalnya ini tetap terjadi, pemekaran tetap terjadi, kalian akan lakukan apa lagi? Ya, jadi pemekaran terjadi, kami tahu itu kemauan negara dengan kepentingan investasi dan lain sebagainya. Dan kita tolak apapun, tetap dia akan paksakan. Kami tahu itu. Tapi hal itu tidak akan memberhentikan perjuangan rakyat Papua tentang hak penentuan seperti itu. Jadi pemekaran dia mau lanjut atau Otsus mau lanjut, tetap perjuangan juga dia akan tetap lanjut. Gitu. Dia tidak akan pernah berhenti, tetap perjuangan dia lanjut. Jadi misalnya tujuan aksi kita kemarin tuh, kita selain minta DPR dia lakukan rapat paripurna untuk menghentikan Otsus, tetapi juga kita minta kepada MRP
untuk memberikan buka ruang kepada rakyat Papua. Gitu. Untuk buka ruang untuk Buka ruang kepada rakyat Papua, biar rakyat Papua evaluasikan soal otsus seperti bagaimana. Tidak hanya otsus ini kan banyak, bukan soal kesejahteraan, pembangunan lain, tapi bicara soal kemanusiaan orang Papua seperti apa. Itu selama 20 tahun seperti bagaimana. orang cuma bilang saya otsus ini soal uang saja. Ya, Kalau kita lihat selama ini diskursusnya itu cuma sekian banyak uang yang sudah dikasihkan ke orang Papua, sudah digelontorkan, tapi tidak ada perubahan karena dikorupsi oleh orang Papua sendiri. ya. Ya, korupsi itu jelas mungkin ada ya. Kita tidak bisa bilang tidak juga. Tapi menurut saya otsus itu bukan hanya soal uang, tapi soal kewenangan. Oke, baik, terima kasih untuk Ones dan Jeffrey yang sudah datang di redaksi Jubi untuk kita cerita sedikit tentang aksi yang kalian lakukan dan penangkapan yang terjadi pada tanggal 10 sampai tanggal 11. Semoga ke depan perjuangan kalian ya bisa menemukan muara yang seperti kalian harapkan, Siap. sehingga kita di Papua ini bisa kembali seperti dulu kala. Artinya kita tidak perlu beraksi lagi, membuat aksi-aksi lagi, tapi kita bisa hidup dengan apa yang kita inginkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Ones dan Jeffrey. Siap. Kita akan jumpa lagi di episode podcast berikutnya. Terima Siap. kasih.